Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Karilta Putri dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang listrik statis. Sebelumnya, ada yang tahu apakah itu listrik statis? Lalu, apa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Untuk selanjutnya, kita bahas. Baik, untuk contoh fenomena listrik statis yaitu yang pertama, batang karet keras, batang kaca atau penggaris digosok dengan sepotong kain. Yang kedua yaitu menyisir rambut kering dengan sisir plastik. Dan yang ketiga yaitu menyetrika baju nilon. Dan yang keempat adalah petir, salah satu fenomena alam. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari listrik statis itu yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran pada listrik statis. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep dari besaran-besaran listrik statis, yaitu muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, dan energi potensial listrik. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu merumuskan muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menemukan penerapan dari besaran-besaran listrik statis dan kapasitor dalam berbagai kasus. Yang pertama yaitu muatan listrik. Benda yang digosok dengan benda lain sehingga menimbulkan listrik statis disebut benda-benda tersebut bermuatan listrik. Muatan listrik adalah pembawa sifat kelistrikan suatu benda. Muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama muatan listrik negatif atau elektron, dan yang kedua yaitu muatan listrik positif atau proton. Dan selanjutnya, ini adalah beberapa contoh gambar dari interaksi muatan-muatan listrik. Muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik, seperti pada gambar di samping. Yang kedua yaitu hukum Coulomb. Ahli fisika dari Prancis, Charles Augustin de Coulomb, meneliti tentang besarnya gaya tarik dan gaya tolak dari dua muatan listrik yang didekatkan. Bunyi dari hukum Coulomb yaitu besarnya gaya listrik berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muat benda. Hukum Coulomb atau gaya listrik bisa dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya, R adalah jarak antar dua muatan Q1 dan Q2, K adalah tetapan perbandingan di mana besarnya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu beberapa gaya Coulomb. Gaya Coulomb oleh beberapa muatan. Jika terdapat lebih dari dua muatan, maka total gaya Coulomb yang dialami oleh salah satu benda harus dihitung secara vektor. Hal ini karena arah gaya yang ditimbulkan oleh masing-masing benda mungkin berbeda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Resultan gaya yang dialami oleh A adalah FA sama dengan FAB min FA. Yang kedua yaitu muatan-muatan listrik tidak segaris. Muatan-muatan listrik tidak segaris yaitu besarnya gaya Coulomb yang muatannya terletak bukan segaris, juga merupakan resultan dari gaya-gaya tersebut, seperti pada gambar di samping. Jika dirumuskan yaitu F3 sama dengan akar dari F1 kuadrat per ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Yang ketiga yaitu kuat medan listrik atau E. Adalah gaya elektrostatis yang dialami tiap satuan muatan, di mana rumusnya yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, R adalah jarak dari muatan listrik yaitu meter, dan K dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kuat medan listrik terjadi pada beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, kuat medan listrik oleh beberapa muatan, di mana muatan-muatan listrik segaris. Seperti pada gambar di samping, 3 buah muatan listrik masing-masing positif Q1, positif Q2, dan P terletak seperti gambar di samping, yaitu segaris, sehingga besarnya adalah E sama dengan E1 ditambah E2. Yang kedua yaitu muatan-muatan tak segaris. Dua muatan masing-masing
Q1 dan Q2 terletak seperti gambar di bawah. Maka formulasi besar kuat medannya seperti berikut, yaitu E sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 kali E2 cos theta. Yang keempat yaitu hukum Gauss. Flux listrik adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada suatu bidang. Besar medan listrik disebut dengan kuat medan listrik. Sebagai kerapatan garis-garis medan listrik, hubungan antara kuat medan listrik dan flux listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Flux sama dengan E dikali A cos alfa. Hukum Gauss sendiri berbunyi jumlah garis medan atau flux listrik yang menembus suatu permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Untuk rumusnya bisa dilihat pada sebelah kanan. Untuk yang selanjutnya yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik besarnya sama dengan perubahan energi potensial listrik. Dipengaruhi oleh muatan yang dipindahkan dan jarak perpindahannya bisa dirumuskan dengan EP sama dengan K Q kali Q aksen per R. Untuk potensial listrik sendiri yaitu besarnya energi potensial yang dimiliki muatan satu kolom dengan dilambangkan V. VP sama dengan EP per Q atau VP sama dengan K Q per R. Potensial listrik dibagi menjadi dua, yaitu potensial listrik beberapa muatan dan potensial listrik pada bola. Untuk potensial listrik beberapa muatan bisa dirumuskan dengan VP sama dengan K sigma Q per R. Untuk potensial listrik pada bola bisa dirumuskan dengan jika di dalam bola maka VP sama dengan K Q per R. Untuk potensial listrik di luar bola yaitu VP sama dengan K Q per R. Untuk perbedaannya yaitu jika di dalam bola itu menggunakan jari-jari, tapi jika di luar bola itu menggunakan jarak dari pusat bola ke luar bola. Untuk yang selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator yaitu alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Sebuah kapasitor terdiri dari keping-keping logam yang disekat satu sama lain dengan isolator. Isolator penyekat adalah disebut dengan zat dielektrik. Untuk beberapa kegunaan dari kapasitor yaitu yang pertama menyimpan muatan listrik, yang kedua memilih gelombang radio, yang ketiga yaitu sebagai penata arus, yang keempat sebagai komponen rangkaian starter, yang kelima yaitu memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil, yang keenam yaitu sebagai filter dalam catu daya atau power supply. Kapasitas atau kapasitansi yang disimbolkan dengan C didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik Q yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial V antara dua keping, sehingga bisa dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. Untuk yang pertama yaitu kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Kapasitas kapasitor pada keping sejajar ternyata nilainya sebanding dengan luas penampang keping dan berbanding terbalik dengan jarak kedua keping, sehingga bisa dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat pada sebelah kanan. Apabila di antara dua keping sejajar terdapat bahan dielektrik, besarnya kapasitas kapasitor pada keping sejajar ini juga berbentuk pada bahan dielektrik, sehingga disisipkan antara dua keping sejajar tersebut. Jika dirumuskan bisa dilihat pada rumus di sebelah kanan. Untuk yang selanjutnya yaitu energi kapasitor. Kapasitor dapat menyimpan muatan listrik. Hal ini berarti kapasitor juga menyimpan energi dalam bentuk energi potensial listrik. Besarnya energi kapasitor bisa dirumuskan dengan W sama dengan setengah Q kali V. Apabila C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan C dikalikan V, atau bisa V sama dengan setengah Q dikalikan C dikalikan V dikalikan V, sehingga W sama dengan setengah C V kuadrat.
Untuk yang ketiga yaitu susunan kapasitor. Susunan kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, kapasitor bisa disusun seperti pada gambar berikut. Untuk besarnya kapasitas kapasitor pada rangkaian seri yaitu sama dengan 1 per kapasitasi total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C4 sampai ditambah 1 per C seterusnya hingga 1 per Cn. Untuk yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel sendiri untuk bisa dilihat pada sebelah kanan. Untuk menghitung pada rangkaian paralel yaitu jika mencari beda potensialnya, maka bisa didapatkan dengan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan hingga V sama dengan Vn. Yang kedua yaitu untuk mencari muatan-muatan pada kapasitor, yaitu bisa dengan Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan seterusnya hingga Qn. Untuk yang ketiga yaitu besarnya kapasitas kapasitor pada rangkaian paralel, yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya hingga Cn. Dan yang terakhir yaitu kapasitor gabungan. Kapasitor gabungan yaitu kapasitor yang rangkaiannya disusun secara seri maupun disusun secara paralel, sehingga gabungan dari rangkaian seri dan paralel ini disebut dengan kapasitor gabungan. Untuk mencari beta potensial, muatan ataupun kapasitansi menggunakan aturan-aturan yang telah dijelaskan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mungkin sampai sini saja penjelasan materi dari saya tentang listrik statis. Dan selanjutnya yaitu saya membuat 2 contoh soal. Bisa dilihat pada slide. Kemudian beserta penjelasannya. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.